Rekan-rekan dikasih Tuhan, sekali lagi saya bersyukur untuk pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam PowerPoint saya. Nah, kita sudah masuk di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Jadi kita pada minggu yang lalu kita sudah belajar atau pada pertemuan sebelumnya, konten sebelumnya kita sudah melihat bagaimana spiritual kekristenan yang sejati. Nah, saat ini kita akan lanjutkan di dalam perenungan kita soal doa. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ayat yang akan kita bahas sama-sama, nah saya mengajak kita untuk melihat seringkali kita memiliki satu pengertian atau asumsi yang keliru tentang doa. Ya, asumsi yang keliru pertama itu kita berpikir bahwa doa itu mampu untuk mengubah Tuhan. Jadi Tuhan itu akhirnya tergerak karena kita berdoa, maka Tuhan itu akhirnya menjawab doa kita. Nah, sehingga beberapa orang Kristen mendekati Tuhan dengan doa dengan tujuan supaya Tuhan itu berubah. Nah, yang kedua adalah banyaknya orang berdoa itu dan juga banyaknya kata-kata yang kita ucapkan di dalam doa itu kita berpikir Tuhan akan tergerak untuk menjawab doa kita. Ya, lihat ya, ada di poin kedua ini ada dua faktor, yaitu banyaknya orang berdoa yang biasa kita sebut sebagai doa syafaat, dan juga banyaknya kata-kata yang saya ucapkan kepada Tuhan membuat Tuhan akhirnya tergerak dan maulah mendengarkan doa kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat sama-sama bahwa ini adalah pengertian yang keliru tentang doa. Nah, saya mengajak kita pada saat ini untuk melihat di dalam ayat kita. Saya akan bagi menjadi dua, yaitu ayat 5-6. Terus nanti saya akan bahas ayat 7 dan 8. Nah, di dalam bagian ini secara jelas Yesus mengungkapkan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang yang munafik. Nah, di dalam bagian ini saya ingin katakan doa yang Tuhan tidak inginkan adalah doa orang yang munafik. Nah, doa orang yang munafik itu apa? Saya harus katakan doa yang ingin dilihat orang lain. Artinya, di dalam bagian ini terutama di dalam ayat yang kelima, kita perhatikan motifnya orang ini berdoa itu apa. Motif mereka dengan sengaja bukan datang mencari Tuhan, tetapi adalah ingin supaya orang lihat mereka. Mereka itu cukup suci, mereka cukup oke, cukup rohani seperti itu. Sebab begini Bapak Ibu, ayat ini sekali lagi bukan berbicara soal cara. Pertemuan atau konten sebelumnya saya sudah menekankan bahwa ini bukan bicara soal cara. Sebab kalau Bapak Ibu ngomong soal caranya yang keliru, berarti apakah kita berdoa berdiri di rumah ibadah itu salah? Apakah kalau saya berdoa di jalan raya, di keramaian itu salah? Tidak, tentu tidak. Jadi bagian ini bukan berbicara cara, tetapi bagian ini berbicara motif. Nah, orang yang dikatakan munafik oleh Tuhan Yesus adalah orang yang sengaja menggunakan hal-hal rohani, ritual gerejawi, ritual agamawi, untuk menutupi segala kekurangan dia hanya demi tujuan untuk dilihat orang saya itu cukup baik. Nah, Tuhan Yesus katakan dalam bagian ini adalah mereka sudah dapat upahnya. Artinya apa sih ayat 5? Sesungguhnya mereka sudah dapat upah. Ya, Tuhan sebenarnya tidak berkenan atas apa yang mereka sedang lakukan. Mereka sudah dapat bagian mereka sendiri, yaitu dengan cara apa? Penghormatan manusia. Dan secara tidak langsung Tuhan ingin sedang mengatakan bahwa Bapa tidak berkenan atas apa yang mereka sedang lakukan. Jadi begini Bapak Ibu, kebiasaan orang atau orang Farisi ahli Taurat zaman itu punya sebuah kebiasaan tertentu yang cukup unik. Mereka itu kalau berdoa ada jamnya. Ada jam 9, jam 12, jam 15, jam 3. Nah, pada waktu mereka sudah tahu misalnya nih, zaman itu memang tidak ada jam tangan ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi saya nggak tahu alat penunjuk waktu zaman itu menggunakan apa. Apakah jam matahari atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tetapi mereka punya jam-jam doa.
Nah, misalnya saja saya ambil contoh, katakanlah mereka jam 9 itu mereka harus berdoa. Nah, mereka sengaja Bapak Ibu, di tengah jam 8.55 mereka sengaja untuk cari tempat yang ramai lalu mereka berdoa, angkat tangan dan berteriak begitu. Tujuannya memang fokusnya adalah saya mau berdoa supaya orang lihat saya. Jadi bukan dia datang kepada Tuhan lewat doa, tapi tujuannya adalah supaya orang lihat saya. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Yesus bukan hanya menegur, tetapi Yesus juga memberikan solusi. Nah, solusinya terdapat di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, beberapa orang itu salah menangkap bagian ini. Oh, kalau gitu nih, ini ayat pendukung supaya saya nggak harus ke gereja. Kalau doa itu harus di kamar, harus tutup pintu, nggak boleh pintu terbuka. Nah, sebagian dari kita memahami secara keliru. Padahal ayat ini yang dimaksudkan adalah solusinya tentu berdoa itu fokus sama Tuhan. Gak usah peduli bagaimana orang sekitar melihat kita. Jangan fokus supaya kita itu ingin dilihat orang. Jangan fokus ke sana. Tetapi fokuslah pada waktu saya berdoa, carilah Tuhan. Itu poinnya. Karena pada waktu kita itu melakukannya bukan dengan motif dilihat orang. Di dalam bagian ini jelas dikatakan Bapamu itu tahu gitu. Dan Bapamu akan membalasnya kepadamu atau memberikan upah atas doa yang kita panjatkan. Jadi doa pertama adalah doa yang tidak diinginkan Tuhan, adalah doa yang munafik. Doa yang mempunyai tujuan tertentu untuk mendatangkan keuntungan bagi diri saya sendiri tanpa memaknai bahwa doa itu adalah berelasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah doa yang bertele-tele. Nah, bertele-tele ini berasal dari kata tele. Bukan ya, bukan. Banyak orang agak keliru memahami kata bertele-tele. Nah, saya nggak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu yang memahami kata bertele-tele. Pada waktu saya membahas bagian ini, saya tanya kepada beberapa orang, apa sih arti kata bertele-tele? Banyak mereka bilang begini, oh doanya panjang-panjang, doanya muter-muter. Nah, saya tanya lagi, doa muter-muter itu apa? Oh, doanya itu-itu terus, begitu. Apakah salah ketika kita berdoa itu-itu saja? Sementara Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, Alkitab katakan di dalam Injil Markus bahwa Yesus berdoa itu juga sebanyak 3 kali. Apakah berarti itu bertele-tele? Nah, saya kasih satu tips atau resep buat kita. Bapak Ibu pada waktu membaca bagian ini kita nggak paham, maka cobalah mempunyai satu usaha sedikit lebih sulit. Ya, yaitu coba cari beberapa terjemahan. Itu membantu kita untuk memahami. Nah, ternyata ada 2 terjemahan bahasa Inggris dipakai kata heap up, empty phrases, dan do not use vain repetition. Maksudnya apa? Empty phrases ini dalam bahasa Indonesia adalah frase kosong. Vain repetition itu adalah pengulangan yang sia-sia. Nah, kenapa 2 kata ini yang dipakai atau muncul dalam bahasa Inggris? Sementara orang-orang Farisi itu doanya itu ada doa pertama itu tentang apa, doa kedua tentang apa. Kenapa digunakan kata empty phrases? Nah, saya ingin ajak kita itu langsung bahasnya lewat contoh. Contoh ya. Coba Bapak Ibu ingat sebelum masa pandemik ketika kita hadir ke gereja, lalu gereja menyediakan ramah tamah untuk kita boleh santap bersama dan bersekutu antara saudara seiman. Nah, biasanya ya, kalau di gereja saya itu sebelum orang-orang itu makan, maka biasanya ada dipimpin oleh orang tertentu atau rohaniwan, yuk kita pimpin doa makan. Terus berdoa, ya. Berdoa bersyukur untuk makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu ngantri untuk ambil makanan. Pertanyaan saya, setelah ngantri ambil makanan, duduk, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kebanyakan yang saya lihat ya, observasi saya, doa lagi.
Pertanyaannya kenapa berdoa lagi? Apakah doa yang tadi bersama dengan dipimpin itu dia tidak berdoa? Kecuali dia tidak berdoa, saya paham. Tetapi kalau dia juga mengaminkan apa yang didoakan, pertanyaan saya, kenapa dia tadi berdoa? Selalu ketika pertanyaan ini saya ajukan, mereka mengatakan ya supaya afdol, karena itu kebiasaan. Itulah yang dimaksud dengan vain repetition atau empty phrases. Artinya kita ini berdoa otomatis, tapi kita tidak sadar bahwa pada waktu saya berdoa, saya sedang berkata-kata kosong sama Tuhan. Saya tidak memaknai bahwa itu saya berelasi dengan Tuhan. Nah, sehingga saya ingin katakan doa yang bertele-tele itu adalah doa yang dipikir bisa menyogok Tuhan. Doa yang kita pikir ya sekedar saya itu pokoknya cuap-cuap dengan kalimat yang kosong, saya tidak maknai itu. Lalu saya berpikir Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Itu adalah doa yang bertele-tele. Atau doa yang didasari oleh sebuah relasi yang terputus sama Tuhan. Doa yang tidak mengenal siapa Tuhan kita. Beberapa orang Kristen bahkan yang menyedihkan adalah ketika engkau menghadapi pergumulan atau masalah, oh coba ucapkan doa Bapa kami sebanyak 10 kali. Maka siapa tahu masalahmu terangkat sebagian. Nah, bukankah itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus? Mereka menyangka, kenapa orang bertele-tele? Karena mereka menyangka banyaknya kata-kata itu sanggup membuat Tuhan mengabulkan doanya. Maka solusi yang Tuhan berikan, ayo kita berdoa itu dengan sebuah pemahaman, sebuah pengenalan bahwa yang kita sampaikan ini adalah kepada Tuhan yang Maha Tahu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita tidak berusaha untuk menyogok Tuhan dengan cara-cara tertentu supaya Tuhan tergerak untuk menjawab doa kita. Nah, ini sekaligus saya ingin menjawab bahwa doa tidak pernah mengubah Tuhan. Sebenarnya kalau apakah doa itu mengubah Tuhan? Jawabannya menurut saya tidak. Tapi saya jawabnya dari dua perspektif. Dari perspektif Tuhannya, Tuhan tidak pernah berubah. Tapi dari perspektif kita manusia, kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan berubah. Padahal enggak. Tuhan mempunyai sebuah big plan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu enggak begini Bapak Ibu. Waduh ini ya orang ini berdoa. Saya kok enggak kepikiran ya tentang apa yang didoakan. Oke deh saya jawab. Enggak begitu. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu lantas kenapa kita berdoa? Tentunya saya harus katakan doa itu pengertiannya bukan menyogok Tuhan. Tetapi doa itu sarana untuk saya menjalin relasi sama Tuhan. Sehingga saya menjawab apakah doa mengubah Tuhan? Itu saya jawab seperti analogi kita nonton film. Pada waktu kita nonton film ada sebuah adegan misalnya orang ini mau berangkat ke pasar. Tiba-tiba ada telepon. Telepon itu mengatakan cepat kamu lihat TV. Ya, cepat lihat televisi. Setelah dia lihat televisi, dia tidak jadi ke pasar. Kita mengira dari sisi kita orang ini tidak jadi ke pasar karena telepon. Telepon itu mengubah kehendak dia yang mau ke pasar jadi tidak ke pasar. Dari sisi kita melihatnya orang ini berubah. Tetapi Bapak Ibu bayangkan dari sisi sutradara, apakah berubah? Tidak, tentu tidak. Karena itu sudah ada dalam satu master plan atau blueprintnya sang sutradara. Jadi Bapak Ibu ketika kita berdoa, kita bukan sedang menyogok Tuhan. Tetapi kita datang kepada Dia untuk menunjukkan bahwa aku butuh Engkau, ketergantungan kita kepada Tuhan yang kita akhirnya sampaikan di dalam doa itu. Doa jadi merupakan sebuah pengenalan atau berdoalah dengan sebuah pengenalan akan Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu kalau kita berdoa tanpa kita sertai juga pengenalan akan Tuhan lewat firman, saya kira ada yang salah. Nanti doa kita akan menjadi keliru. Kita akan meminta supaya Tuhan berkati karena saya ini mau nyontek. Tuhan berkati saya ketika saya ingin melakukan dosa. Tuhan tolong berkati saya ketika saya ingin menyogok orang tertentu supaya bisa menang tender. Nah dari sana saja kita sudah berdoa secara keliru. Karena bagaimana mungkin kita minta permisi sama Tuhan ketika kita ingin melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kejahatan, dan sebuah dosa di hadapan Tuhan.
Maka dari itu kita melihat bersama-sama bahwa doa yang Tuhan inginkan adalah doa dengan sebuah ketulusan bukan kemunafikan. Doa yang dibangun di atas pengenalan akan Tuhan, bukan doa untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan harus menjawab apa yang menjadi mau kita.